Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, saya akan secara spesial membahas mengenai My Crypto Journey. Mengenai bagaimana cara saya merubah 30 juta menjadi 7 miliar. Saya tahu video ini video yang banyak teman-teman request karena teman-teman pengen denger ya gimana sih perjalanan kripto saya. Dan video ini saya buat bukan tujuan untuk pamer, bukan tujuan untuk flexing, bukan tujuan ya untuk memotivasi ya ke hal-hal yang tidak diinginkan ya atau negatif. Karena di sini saya pure hanya ingin menceritakan pengalaman saya dan saya berharap teman-teman mungkin ya bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Dan saya bukan merasa yang paling hebat karena saya tahu banyak orang-orang di luar sana yang memiliki achievement yang jauh lebih tinggi daripada saya. Cuman mungkin ya mereka juga nggak mau membagikan ceritanya. Nah, pertama sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau kasih disclaimer yang keras dulu ke teman-teman bahwa apapun yang kita sampaikan di sini itu bukan ajakan menjual atau membeli, pure untuk kebutuhan edukasi. Dan kita nggak pernah terafiliasi dengan platform perdagangan apapun. Jadi kalau di sini saya mengungkapkan ya tentang sesuatu platform yang saya gunakan, ya meskipun nggak ada namanya juga, itu nggak ada kaitan sama sekali. Saya hanya menceritakan platform apa yang saya gunakan waktu itu ya, namanya Disensol tapi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, kalau teman-teman visualisasikan, karena memang 30 juta pada saat itu, kayaknya kurang lebih ya sekitar $2.000 ya, sampai mencapai peak-nya ya, 488.000. Saya jelaskan ya mengenai apa saja ya yang saya beli beserta bukti pembeliannya ya. Karena pasti nggak bisa semuanya, tapi saya akan capture beberapa momen-momen penting supaya teman-teman memiliki gambaran. Kira-kira apa yang dulu terjadi dan mengapa saya ambil trade tersebut, mengapa saya invest di koin tersebut, dan apa yang melatar belakangi saya ya. Hingga akhirnya portofolio saya bisa melakukan yang namanya compounding atau terus-menerus menggulung. Saya sendiri secara pribadi udah tahu kripto itu dari kapan tuh? Dari 2014. Pada saat itu saya tahunya pertama itu Bitcoin. Karena saya dulu anggota band ya, metalcore. Terus kemudian saya recording di salah satu studio metalcore di Surabaya. Nah, pada saat itu sound engineer-nya yang pulang dari Amerika ini ngungkapin ya kalau ini aku baru invest nih Bitcoin ya dan lain sebagainya. Lalu kita di dalam grup ini udah mau patungan nih ya, gimana nih kalau kita beli ya 1 Bitcoin ya pada saat itu. Namun karena ya kita waktu itu masih SMA, budgetnya pas-pasan ya nggak punya duit juga, akhirnya ya saya mengurungkan niat tersebut. Akhirnya kita pulang dan saya fokusnya pada saat itu di market yang lain. Karena saya mengikuti banyak sekali kompetisi, banyak sekali olimpiade, yang mana itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan kripto ya pada saat itu di traditional finance. Jadi saya belajar chart ya, belajar garis ya, dan exposure pertama, saya encounter pertama saya dengan market itu sebenarnya di traditional market. Meskipun saya tahu kripto dulu, tapi ya karena keterbatasan akses dan skeptisme ya saat itu nggak ngerti itu apaan ya. Saya mikirnya semacam seperti petrok ya. Jadi saya nggak ngerti fungsinya apa dan akhirnya urung untuk berinvestasi pada saat itu. Bagaimana akhirnya bisa terjadi di kripto? Ya, saya ungkapkan waktu itu saya memang udah malang melintang ya. 2018 saya juga beli XRP ya untuk pertama kali pada saat itu. Namun saya getol lagi masuk market ini itu adalah awal 2021. Jadi journey 30 juta itu dimulai ketika awal 2021. Dan saat itu ya modalnya itu patungan dengan istri saya 30 juta itu bener saya hanya punya 8 juta. Karena saat itu saya memang masih kuliah ya S2, kemudian kerjanya juga relatif serabutan ya, punya usaha 1 2, kemudian masih jadi agen properti keliling. Jadi memang bukan start yang sangat oke ya saya bilangnya karena modal juga pinjam di istri, patungan saat itu ya saya 8 juta, istri saya sisanya, tapi karena memang itu duit yang siap hilang ya pada saat itu. Dan memang momennya itu sangat bagus. Ya, itulah mengapa saya jelasin di sini. Nah, di sini saya buat yang namanya bagan tujuan supaya teman-teman kalau mau mencapai tujuan keuangan ya, contohnya juga tujuan di kripto, teman-teman punya gambaran kira-kira saya harus seperti apa. Karena jujur dulu yang saya pikir itu adalah ya saya mau kaya ya dan saya nggak nemuin cara lain selain kripto ya pada saat itu. Kenapa? Karena saya coba usaha ya
jual beli tas, kemudian F&B itu gagal. Nah, yang membuat saya sempat sedih saat itu ya, jualan rumah 2 tahun ya nggak pernah closing itu adalah pemikiran bahwa saya ini kuliah konsentrasinya pemasaran. Gimana saya nggak bisa menjual sesuatu? Kemudian saya tanya ke diri saya sendiri ya, saya ini adalah seorang introvert. Saya yang justru salah ya di bidang yang saya lakukan ketika saya mau mencoba membuka diri dan menjual sesuatu. Kemudian saya pikir ya, keahlian yang dulu ya pernah hilang yaitu adalah tentang pengolahan data, oke, kemudian melihat market dan akhirnya semenjak saat itu ya saya melihat peluang di market cryptocurrency dan keberhasilan saya itu yang paling utama memang didorong yang namanya faktor internal. Meskipun faktor eksternal atau faktor yang di luar kontrol saya itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan saya pada saat itu. Faktor internal ini apa aja? Ya pertama niat yang kuat untuk merubah hidup. Saya dulu ada di tahap yang benar-benar nothing tulus. Saya lihat waktu itu nggak ada penghasilan, terus kemudian kita pulang ke rumah, saya lihat pada saat itu ya, COVID membuat usaha keluarga saya ya hampir bangkrut saat itu. Sehingga saya udah have nothing more tulus ya. Saya harus membuat sesuatu, saya harus melakukan sesuatu. Kalau enggak, ya mungkin kita semua akan mati ya. Dari dorongan itu ya, membuat saya berkobar ya semangatnya pada saat itu. Dan saya udah punya bekal mengenai mekanisme pasar, bekal mengenai cara baca chart, charting dan lain sebagainya itu dari SMA. Jadi sangat cepat ya bagi saya, kurang dari 2 minggu untuk memahami keseluruhan market kripto dan bagaimana ya ini semua bekerja. Itu sangat cepat sekali. Kemudian saya juga melakukan pengamatan di media sosial ya, pembelajaran tentang kripto dan lain sebagainya di platform media sosial karena pada zaman itu ya memang sangat tinggi ya flow informasi di Reddit, di Twitter, di Telegram dan berbagai informasi lainnya. Jadi saya memang tipikalnya orang tuh kalau belum pasti banget saya nggak mau terjun. Jadi saya riset setiap hari tentang kripto sebelum saya memutuskan ya untuk jumping in di market lagi. Karena memang dulu pernah transaksi tapi nggak signifikan ya di 2018 dan juga saya dulu ketika SMA ya mikir Bitcoin ini apa sih, kayak petrok ya. Saya mikirnya kayak petrok dulu. Sehingga setelah terbentuk conviction ya saya meyakinkan oke 30 juta ini bisa nih jadi sesuatu. Dan keempat ya saya tuh selalu mempelajari kesalahan orang. Saya tuh nggak suka dengar yang namanya success story. Karena menurut saya ya semua orang tuh bisa sukses. Sukses itu tinggal masalah waktu. Tapi nggak semua orang mau membagikan cerita gagalnya ya. Sehingga saya banyak sekali riset mengenai kenapa trader itu gagal. Kayak masalah psikologis, kemudian masalah capital, masalah eksekusi, masalah timing, itu semua saya pelajari ya sebelum saya akhirnya mantep masuk market cryptocurrency. Dan faktor eksternal, ini adalah faktor yang menurut saya paling berpengaruh juga ya, meskipun ini sebenarnya faktor yang nggak langsung, tapi balik lagi saya bukan orang yang hebat ya, saya orang yang punya timing yang tepat. Karena faktor eksternal yang sulit dijelaskan di sini adalah bull run 2021. 2021 was a madness ya. Kalau kamu lihat chartnya, semua altcoin tuh geraknya emang parabolik. Karena apa? Semua orang pada saat itu di rumah ya, kemudian dapat insentif dari pemerintah ya. Jadi mereka benar-benar semua jadi trader kripto ya pada saat itu. Orang-orang di US ya. Tapi kalau di Indonesia masih belum tinggi pada saat itu. Memang sekarang ada potensi juga ya teman-teman, 2024 dan 2025 ini bull run yang sama. Sehingga menurut saya pribadi ya, kalau teman-teman mau di jalan ini ya teman-teman harus punya conviction yang tinggi. Karena kedua ya pada saat itu terjadi yang namanya altcoin season. Semua altcoin ini pergerakannya sangat parabolik. Saya masih ingat ya, saya waktu itu jual ketika koin itu naik 10x ya, 1000%. Itu saya nyesel. Wah, harusnya masih bisa naik lagi nih ya. Bahkan regretnya orang zaman dulu para pelaku kripto ya di 2021 itu adalah jual hanya naik 10x. Karena mereka mau jualnya itu naik 20x, naik 100x. Itu yang mungkin sekarang belum terjadi di market ya. Dan 6 bulan yang choppy seperti ini membuat orang ini benar-benar gila ya. Orang ekspektasinya terlalu tinggi tapi yang terjadi wah kok price actionnya seperti ini terus ya. Sehingga ini adalah faktor eksternal yang memang nggak bisa diulang. Oke. Tapi nggak ada salahnya kita juga mempelajari pola mengenai kapan terjadi faktor eksternal itu lagi. Karena 3 ya, timing saya masuk itu tepat ya, tepat sebelum bull market started ya, tepat sebelum saya melihat yang namanya banana zone. Jadi saya positioning tuh
tepat ya, exactly sebelum semuanya ini pumping ya, saya position diri saya dan saya take profit dan saya rotasikan profit saya. Itu yang terjadi. Dan keempat ini adalah keberuntungan. Di sini saya mau jelasin ya, terus terang memang nggak semua teman-teman ini bisa mengalami success story seperti yang saya lakukan, seperti yang saya alami, dan itu pun juga karena kehendak ya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga orang itu bisa dapat ya yang namanya rezeki. Tapi teman-teman selalu ingat ya bahwa yang namanya keberuntungan itu selalu datang pada mereka yang punya persiapan. Kalau saat itu ya saya emang lagi beruntung banget, tapi saya nggak set up crypto exchange ya saya nggak bisa ada di posisi saya sekarang. Portofolio saya nggak naik berkali-kali lipat ya, mungkin saya masih jaga di kasir di toko orang tua saya mungkin waktu itu. Karena ya itu yang terjadi ya, keberuntungan itu hanya berpihak kepada mereka yang punya persiapan ya. Nggak peduli kamu seberuntung apapun, kalau kamu di rumah cuma tidur, terus kemudian kamu nggak ngelakuin apapun ya kamu nggak bisa jadi siapapun ya. Jadi usahakan keberuntungan. Oke, langsung masuk ya ke tahap pertama di beginning. Ya, ini kita akan bongkar ya Porto HVS dulu. Ya, ini adalah Porto pertama saya. Jadi kalau teman-teman tahu, ya ini platform yang bisa saya sebut, yaitu adalah Indodax ya. Jadi pertama di 2021 ketika saya mau intens nge-crypto lagi, ya ini saya pakai yang namanya Indodax. Ini teman-teman bisa lihat ya, sebaran portofolio saya yang mana masih berantakan pada saat itu. Ini kalau teman-teman jumlahnya sekitar 28 sampai 29 juta. Yang saya lakukan ketika itu, saya ini masih tersebar ya portofolionya. Saya lihat, oh ini koin ini fundamentalnya bagus. Chartnya bagus. Oke, ini saya beli. Terus habis itu saya lihat yang lain lagi. Oh ini juga bagus nih koinnya, fundamentalnya. Oh ini juga chartnya bagus nih. Akhirnya saya kebeli ini berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portofolionya 6 nyebar. Ya memang dia setiap hari ini mengalami yang namanya kenaikan dan juga penurunan, tapi sangat kecil ya. Hanya tetesan. Lalu saya berpikir ini kalau begini terus ya, ini saya nggak bisa gain dengan signifikan ya. Modalnya ini mungkin hanya 30 juta ke 35 ke 37 hingga akhirnya saya berpikir saya harus melakukan yang namanya strategi terkonsentrasi. Kalau saya modalnya kecil ya, saya pukul ke koin kecil ya, apalagi ini big cap semua yang saya beli ya, ini nggak kemana-mana portonya. Hingga yang saya lakukan pada saat itu adalah saya konsentrasikan ya, portofolio saya ke satu play atau one play only. Jadi saya berpikir ya, kalau saya konsentrasi nih ya, 100% porto saya di koin A ya, dan koin A ini naik signifikan, 2x lah. Oke. Kemudian dari koin A yang jadi 2x ini, saya belikan koin B dengan full modal yang udah bertambah, kemudian beli lagi koin C ya, setelah koin B ini naik berkali-kali lipat, baru saya berpikir porto saya bisa grow. Hingga akhirnya ya pada saat itu saya ingat banget, pada Maret 2021, saya tahu bahwa Matic itu akan listing di salah satu CEX terbesar di dunia ya, yang warna biru. Kemudian saya konsentrasikan semua modal yang saya miliki dan saya sangat ingat ya, waktu itu Matic pump 40% dalam waktu 1 hari. Jadi yang biasanya saya ini hanya tetesan ya, naik berapa juta setiap hari, kecil, ini tiba-tiba dalam 1 hari saya tuh cuan belasan juta ya dari koin Matic di 1 hari saja. Nah itu pasti saya udah euforia ya, saat itu saya sangat ingat ya, saya sangat euforia ya menceritakan ke istri saya dulu dan sangat berbinar-binar ya, saya bilang ini bisa merubah hidup kita. Ya saya bilang karena ya waktu itu ya sedikit emosional, ya ini kalau tahu Bro Timothy mungkin dikatain ya, tapi dulu waktu saya merintis ya dan saya trading kripto, itu memang istri saya yang masih bayarin bills-nya ya kemana-mana. Jadi saya kemana-mana makan tuh masih istri saya yang bayarin, karena saya bilang uangnya harus saya 100% saya alokasikan di sini ya. Saya mau konsen di sini, bahkan sampai portofolio saya grow ya 2 tahun kemudian, saya ini masih hidup sangat frugal ya teman-teman. Jadi memang gulung-gulung terus dan saya ingat ya, Matic was a life changing dan saya tahu oke, saya harus melakukan yang namanya strategi terkonsentrasi. Kalau begini ya porto saya itu baru bisa bertumbuh. Hingga akhirnya ya selanjutnya saya tahu pada saat itu BNB ini ada mekanisme ya, ada event yang namanya BNB Burn. Ya, saya masih ingat ya, sangat termemorize ya. Segala trade yang saya lakukan pada saat itu, hingga akhirnya saya
pusatkan lagi modal saya yang udah berkembang dari Matic ini ya ke BNB untuk ngejar yang namanya BNB burn pada saat itu. Kalau teman-teman angkatan 2021 pasti ingat ya, itu burn yang ke-15 pada saat itu. Hingga akhirnya saya gulungkan uang saya ke BNB. Dan selanjutnya ya kita tahu BNB mengalami kenaikan ya karena adanya potensi ya BNB burn ini. Nah, nggak hanya berhenti di Matic dan juga BNB, saya terus melakukan yang namanya teknik gulung-gulung ini ya ke semua naratif yang ada ya, naratif besar. Koin besar, naratif besar di Indodax pada saat itu. Ya ini ada listing di sini, ya ini mau ngeluarin project ini. Saya fokusin terus di situ ya. Karena saya sangat tahu ya pada saat itu hanya dalam waktu ya beberapa hari koin itu naik puluhan persen sampai ratusan persen. Dan strategi yang saya lakukan ya dengan modal kecil saya pada saat itu di bawah 100 juta itu adalah satu fokus on strong narratives ya. Jadi saya misalkan tadi Matic, oke Matic ini mau listing di salah satu CEX terbesar dan historik datanya ya menunjukkan kalau dia listing di situ koin apapun dia ini naiknya berkali-kali lipat. Oke. Hingga saya akhirnya oke ya saya fokus di situ. Kemudian BNB burn ya. Ini saya fokuskan modal saya di situ karena saya juga tahu hype-nya itu sangat gila ya pada saat itu. Jadi saya fokus on big caps, fokus on strong narratives dan ya concentrated portfolio strategy. Karena memang masih kecil duitnya, saya ini nggak bisa gulung ya. The only way I can grow my portfolio ya pada saat itu adalah selalu membuat pukulan besar ya. Satu paling gede ya pukul, satu paling gede pukul, satu paling gede pukul dengan ya profit yang terus menggulung ya. Profit itu jadi modal selanjutnya. Ini profit jadi modal selanjutnya. Profit jadi modal selanjutnya. Saya tahu teman-teman pasti bertanya nih. Nah, kalau waktu itu naik, tapi kalau tiba-tiba turun, kayak sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya, batas wajar stop loss ketika teman-teman menggunakan concentrated portfolio management itu adalah 20-30%. Jadi kalau teman-teman ya memasukkan di satu aset ya, dengan semua modal yang teman-teman miliki, karena ini memang play yang sangat berisiko. Saya dulu tuh melakukan trade yang sangat berisiko. Kenapa ya? Karena saya tahu itu modal saya kecil dan saya sudah siap dengan risikonya dan saya punya expertise di situ. Saya tahu kalau ini not going my way ya saya bakal melakukan yang namanya cut loss ya. Batas wajar stop loss yaitu adalah 20-30%. Jadi kalau teman-teman misalkan punya uang 100 juta terus kemudian concentrated di satu koin ya itu nggak going according your plan ya udah di-cut di 20%. Karena apa? Kalau teman-teman udah drawdown-nya lebih dari 50%, 60%, 70% itu butuh ratusan persen dia untuk balik ke titik BEP-nya ya. Jadi nggak ada poinnya kalau udah jeblok ya di bawah dari 50% terus baru kamu cut loss. Sehingga kamu juga harus mengetahui ya batas kewajaran cut loss untuk concentrated portfolio strategi ini. Oke, kita masuk tahap kedua yaitu the moment. Oke. Ini adalah tahap di mana saya realize strategi saya itu berhasil ya. Saya gulung-gulung dengan strong naratif dan juga concentrated, very very concentrated. Dan yang terjadi yaitu saya mendapatkan ya 100 juta pertama saya dari trading kripto. Ya ini masih kelihatan ya. Akunnya Indodax atas nama Kalimasada 126.457.041. Itu adalah 100 juta ya pertama saya ya di market kripto. Apa yang saya alami ya saya sangat euforia. Saya ingat sekali ya. Setelah itu saya langsung cash out ya 20 jutanya. Ya ini jangan ditiru memang. Tapi memang 20 juta itu saya belikan laptop sama layar trading. Karena saya berpikir, wah saya udah gain ya beberapa kali. Let me be a crypto trader. Saat itu saya sudah sangat euforik ya dengan kripto. Ya, saya karena ingat ya itu waktu itu COVID dan kuliahnya itu from home ya waktu itu. Sehingga saya rambut tuh sempat gondrong dulu ya. Sempat gondrong rambut. Kemudian terus di rumah ya sampai berjerawat juga ya karena sangat stres. Saya ingat sekali. Pada saat itu saya cash out 20 jutanya untuk beli yang namanya laptop dan juga layar ya. Supaya saya tambah keyboardnya juga ya. Mereknya Mac kalau nggak salah dulu ya. Keyboardnya Mac. Terus kemudian mouse-nya juga Mac. Dan 100 jutanya ini kembali ya saya reinvestasikan di market. Karena pada saat itu saya mikir ya saya butuh yang namanya hardware juga, saya butuh namanya gear juga. Kalau saya nggak punya PC ya ini akan lebih sulit ya pada saat itu. Karena ini semua saya lakukan trade-nya itu hanya di iPhone 10 XR ya, saya masih ingat. Warna hitam dengan karet
juga warna hitam. Ya, semua trade, semua chart yang saya post di Twitter ya. Jadi bahkan ketika dulu ya awalnya saya ini belum grow significant, saya juga udah di Twitter ya aktif sharing my opinion ya dengan iPhone XR itu. Akhirnya di sini 100 juta saya reinvestasikan, oke, dan 20 jutanya saya belikan equipment pada saat itu. Nah, dan ini pembagiannya ya. 50 juta saya masukkan ke CEX ya, Central Exchange Tier 3 ya saya ngomongnya, yang listing ya, koin-koin aneh-aneh ya. Maksudnya aneh-aneh dia bisa naik berkali-kali lipat atau turun puluhan persen dalam waktu sehari. Dan saya masukkan juga ya 50 jutanya di DEX atau Decentralized Exchange. Karena apa? Karena ini ya, saya dulu merasa sangat jenius, sangat pinter, sangat superior karena saya cuma trading sendiri nih sampai akhirnya saya menemukan yang namanya crypto Twitter pada saat itu. Komunitas kripto yang ada di Twitter. Hingga saya menyadari ya bahwa wah, saya cuma 30 juta ke 126 juta, it was nothing dibandingkan dengan teman-teman di sana yang jauh lebih gila ya. Yang bisa puluhan juta ini jadi miliaran, puluhan miliar, itu sangat banyak sekali ya di 2021 pada saat itu. Sehingga banyak orang yang lebih berhasil, akhirnya saya juga belajar ya dengan mereka. Hingga akhirnya saya menemukan sesuatu yang namanya low caps ya. Sebelumnya saya ini trading big caps ya, koin yang masuk di CEX Indonesia yang udah berapa tahap ya itu dia lewati sehingga dia kapitalisasi pasar ini sangat tinggi. Oke. Tapi saya tahu bahwa low caps di komunitas ini naiknya bisa lebih gila-gilaan. Itulah kenapa modalnya akhirnya saya split ya di CEX Tier 3 dan juga di DEX atau Decentralized Exchange. Dan kita masuk ke tahap 3 yaitu adalah low caps journey. Di sini saya menggunakan strategi yang namanya bajing loncat naratif. Ya, memang waktu itu saya nggak ngerti strateginya apa, tapi saya udah tahu dulu itu ada yang namanya naratif. Dan koin ini selalu pumpnya ini bergantian dari satu naratif ke naratif yang lain ya. Ini strategi baru saya temukan di 2024. Baru setelah saya tahu ya bahwa ini bajing loncat nih namanya gini-gini. Tapi dulu itu saya nggak ngerti. Tapi saya tahu bahwa money move. Kalau ini nggak saya TP, nggak saya pindahin ke koin yang lain, ini bakal turun. Nah itu yang saya tahu pada saat itu. Fenomena yang saya lihat ya pada 2021 itu. Ini yang terjadi ya, praktiknya seperti ini. Jadi saya selalu loncat ya dari naratif A ya ke naratif B ya. Dari meme misalkan ke GameFi, kemudian ke DeFi dan lain sebagainya. Ini yang saya lakukan ya pada saat itu. Jadi saya memindahkan uang saya ya dari satu naratif ke naratif yang lain, satu naratif ke naratif yang lain, satu naratif ke naratif yang lain. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah merotasikan dan menggulung keuntungan yang saya miliki. Ya, jadi ini ada yang namanya compounding effect ya teman-teman atau efek bola salju. Memang kalau portonya teman-teman awalnya 10 juta ya, per beli koin paling 2 juta. Tapi gimana kalau ini naik jadi 100 juta? Pasti per beli koinnya ini teman-teman bukan 2 juta lagi tapi 20 juta. Kalau 1 miliar ya, per beli koinnya ini pasti lebih gede lagi jadi 200 juta. Itulah mengapa ya ketika kamu melakukan yang namanya reinvestasi dan portofolio sizesmu ini jadi tambah gede, kamu jadi lebih pede lagi ya untuk masuk ke play apapun. Kamu pede beli koin, kamu pede positioning, kamu pede main naratif ya karena modalnya udah gede ya. Tapi untuk modalnya jadi gede ya, ini ya memang butuh yang namanya proses, oke? Dan saat itu memang prosesnya saya sangat cepat sekali hanya dalam hitungan bulan. Karena ingat ya, tadi faktor eksternal yang saya jelaskan, bull run 2021 dan juga alt season. Nah ini juga hal yang bisa teman-teman lakukan, ya, misalkan teman-teman punya uang 10 juta, mau fokus di satu naratif dengan 5 koin, teman-teman nanti bisa ujungnya reinvestasi ya, semua keuntungan yang teman-teman dapatkan dari memutar-mutar modal yang teman-teman miliki ini. Ini yang saya tunjukkan ya, salah satu transaksi yang saya lakukan pada saat itu. Memang pada saat itu low cap di exchange hijau ya saya bilangnya, tier 3, ini banyak sekali ya teman-teman, ada ratusan koin yang naiknya itu puluhan bahkan ratusan kali lipat. Saya hanya identify patternnya, saya lihat community-nya, saya lihat hype-nya, baru saya positioning. A lot of free money chart in 2021, ini adalah XPR contohnya ya. Saat itu saya beli ya, ini dengan modal ya 20 juta ya pada saat itu. Teman-teman tahu juga ya, ketika 2021 chartnya ini semua seperti ini ya. Kalau sekarang memang udah went to zero ya. Jadi memang dulu bottoming, terus kemudian parabolic, dan saya melakukan take profit untuk saya putar ke yang lainnya ya. Ini screenshotan dari XPR yang saya beli dulu. Jadi ini ya before afternya ya, dimana XPR dulu waktu awalnya
20 juta ya, 35.000 hingga saya average up lagi ya, nambah posisi sampai akhirnya ya dia profit di 105 juta ya, 125.000. Ini jauh lebih tinggi lagi ya pada saat itu. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah buy and hold on strong coins ya, strong low caps with big community. Dan saya tahu ya, saya hanya memanfaatkan herd-nya banyak orang. Dan kemudian setelah dia naik di atas ya, saya melakukan yang namanya TP atau take profit ya, bukan take picture. Baru saya rotasikan ke koin yang lain. Ini juga contohnya a lot of free money chart ya in 2021. Ini juga VRA ya. Saya juga beli ya 20 juta bottoming chart. Kemudian dia mengalami kenaikan yang sangat amat signifikan hingga porto saya bertumbuh ya. Yang mana awalnya hanya 50-an juta ya, 57 juta sekian hingga akhirnya 270 juta 950 732 ya. Ini saya ingat masih lebih tinggi ya dari ini, masih lebih tinggi dari ini. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya merotasikan dan hanya dalam waktu yang singkat ya teman-teman, hitungannya tuh bulan ya, minggu ini kamu udah lihat pergerakan. Jadi kalau teman-teman sekarang ini masih galau ya dengan alt season, galau dengan portofolionya, ingat ya, selalu ada momen teman-teman di mana semua ini akan went parabolik. Dan ini dulu yang saya rasakan ya, 2 bulan tiba-tiba udah naik berkali-kali lipat. Jadi keep on compounding ya, portofolio saya itu keep on compounding. Nah, meskipun saya gain secara signifikan dari low caps yang saya beli dengan bajing loncat naratif, namun life changing momennya bukan itu. Ya, di tahap keempat ini yang saya akan jelaskan. The life changing moment ini yang totally ya merubah hidup saya pada saat itu. Saya masih ingat ya. Saya menggunakan strategi tebar jala ya. Balik lagi di 2021 saya nggak ngerti yang namanya tebar jala ya. Baru setelah dari pengalaman-pengalaman itu saya buat strategi, oke ini namanya tebar jala ya. Strategi ini ya baru keluar di 2024 ya, yang saya tulis di Crypto Investing Principle. Karena itu semua dari pengalaman-pengalaman yang saya lalui ya. Saya lalui, saya lakukan, saya amati, ya, saya telusuri baru saya tulis. Itulah kenapa bisa sangat cepat ya. Karena itu yang memang udah terjadi di masa lalu. Kenapa dulu saya melakukan yang namanya tebar jala? Balik lagi karena fenomena pada saat itu saya nggak ngerti mana yang bakal pump. Oke? Jadi ada naratif yang kuat nih pada saat itu, yaitu adalah meme coins naratif. Tapi meme coinnya terlalu banyak dan naik semuanya. Tapi bedanya ada yang satu ini hanya naik puluhan persen, ratusan persen, tapi ada yang naiknya ribuan kali. Nah, supaya saya nggak salah milih ya, ntar saya all in ya, terkonsentrasi, tapi dia cuma naik puluhan persen. Karena kalau dulu kita jump on the bandwagonnya Doge ya, saya memang trade Doge juga waktu saat itu, nggak akan signifikan ya, naiknya hanya puluhan persen. Tapi kalau tebar jala, ini ada 1-2 yang tesis saya ya pada saat itu akan jadi the next Dogecoin. Jadi saya nggak beli Dogecoin. Karena saya tahu market cap-nya udah tinggi sekali ya, Elon Musk udah pom-pom berkali-kali lipat. Saya ngerti bahwa this will not be ya bigger than this ya. Dan saya pikir pada saat itu apa nih yang bisa jadi Dogecoin? Itu was a contrarian thinking pada saat itu. Hingga saya tebar jala ya ke berbagai meme coins pada saat itu. Jadi tebar jala itu adalah konsep ya di mana teman-teman ini mengalokasikan portofolio teman-teman secara merata ya. Ingat ya, merata. Jadi jumlahnya ini juga rata juga. Ya, jadi teman-teman nggak memihak satu dengan yang lain ya. Kalau nanti satu portofolio ini lebih gede di sini, lebih gede di sini, ini lebih kecil, itu sulit trackingnya ya, dan hasilnya tidak akan seefektif dibandingkan semua flat. Jadi misalkan kamu punya 100 juta, ada 100 koin, misalkan kamu sebar 1 juta, 1 juta, 1 juta merata ya. Itu adalah strategi tebar jala. Nah, pada saat itu tesisnya adalah akan ada 1, 2, 3, 4 atau 5 koin emas ya, atau ikan emas yang akan menutup kerugian ikan busuknya ya, atau koin busuknya. Saya tahu mungkin 1-2 pada saat itu ada yang rug pull ya, ada yang ditinggal developernya, ada yang community-nya nggak solid dan lain sebagainya. Tapi saya tahu beberapa ikan emas yang saya pilih jadinya itu akan melipat gandakan ya kekayaan yang saya miliki ya pada saat itu. Dan di sini ya, tebar jala pun ada kelebihannya ya. Jadi ini saya sambil cerita sambil ngajarin teman-teman. Pertama, ini strategi sangat efektif di bull market. Kenapa? Karena satu, semua itu naik. Bedanya hanya naiknya berapa banyak. Mana yang naiknya paling banyak. Oke? Jadi kalau teman-teman nggak ngerti mana yang naiknya paling banyak, saya juga nggak ngerti ya. Saya sebar ke semuanya. 2, nggak perlu pusing ya timing naratif. Karena kalau loncat dari satu naratif ke naratif yang lain tuh butuh yang namanya skill set ya untuk entry, timing, dan exit-nya. Dan ketiga,
ya relatif lebih mudah dan tidak berisiko. Ingat ya, semakin banyak diversifikasi yang teman-teman lakukan, risikonya ini jauh semakin rendah. Dan ada kekurangannya ya. Satu, gains ini nggak maksimal karena nggak konsentrasi. Ya, ingat ya. Di pertama tadi modal kecil saya ini konsentrasi. Tapi kedua, modalnya udah agak lumayan nih ya, teman-teman. Udah grow jadi ratusan juta, jadi ya udahlah ya, saya nggak perlu konsentrasi pada saat itu. Dua, kadang terlalu banyak koin ya, terlalu banyak yang ada di portfolio ini, saya bilang ya portofolio nggak swalayan. Satu dua koin ini naik-naik gitu, terus bingung gitu. Scroll, waduh ini, waduh itu ya. Jadi itu juga sangat hard to manage ya. Dan ketiga, kadang emang ini ada bias ya, kalau teman-teman pakai strategi ini, bias untuk tidak melakukan riset sama sekali. Ya udahlah, saya punya jatah gagal, jatah salah yang banyak, ya udah saya beli semuanya. It was not the idea, karena pada saat itu saya sebar jala ke meme coin itu dengan tesis yang sangat kuat, masing-masingnya sangat kuat. Dan saya sangat ingat ya, tebar jala yang saya lakukan di meme coins, yaitu Shiba Inu ya, Akita Inu, kemudian ada SafeMoon, kemudian ada Dogelon, kemudian ada berbagai koin-koin yang lainnya. Saya udah nggak bisa inget ya, tapi beberapa saya sangat inget yang gainnya paling tinggi ya pasti ya. Tapi yang beberapa ini yang udah salah ya, jadi sampah ya, ini nggak saya inget-inget. Oke. Hingga ya, ini the life changing moment dari strategi tebar jala yang saya lakukan, yaitu adalah ketika saya membeli yang namanya SIB ya, atau Shiba Inu. Oke, di sini teman-teman lihat amount-nya ya, 1,17 miliar koin SIB ya, pada saat itu. Dengan fee hanya $0,05 dan hanya $100 ya pada saat itu. Tapi kalau teman-teman lihat harganya di all time high ketika Binance listing, itu lebih dari 1 perak ya kalau nggak salah. Hingga uang yang saya keluarkan pada saat itu hanya $100 ya, $100 ya, 1,5 jutaan ya pada saat itu. Sekarang ya 1,5 juga, 1,6, 1,5. Ini pada saat itu ya menjadi hampir kurang lebih 1,7 miliar. Jadi bayangkan ya, dengan strategi yang saya lakukan tebar jala $100, 1,5 juta jadi hampir 1,7 miliar. Yaitu adalah kripto ya. Life changing money to be made. Ingat ya, faktor eksternal, faktor eksternal, keadaan yang sangat euforik dan penempatan yang tepat dan keberuntungan yang memberikan saya ini semua ya. Tapi bukan berarti ya, nggak mungkin teman-teman juga akan memperoleh ya. Jadi cerita ini memang bisa ya teman-teman jadikan pembelajaran. Saya nggak suka dijadikan motivasi. Karena saya tahu bahwa jatah yang namanya orang berhasil tuh punya jatah sendiri-sendiri ya. Ini kenaikan unlimited dan life changing moment dari SIB. Saya masih ingat dulu Coinstat ya. Ini saya screenshot pakai iPhone XR ya. Dulu miliarder ya, tapi nggak ganti-ganti HP ya. Miliarder tapi sangat frugal living. Kenapa ya? Karena otak saya hanya kripto pada saat itu. Hingga saya melihat ini. Shiba Inu bahkan kenaikannya di Coinstat pada saat itu ini udah unlimited ya kenaikannya. Karena saya belinya di bawah banget ya, dan mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi. Jadi it was a life changing moment dengan Shiba Inu ya pada saat itu. Tapi bukan Shiba Inu aja ya yang life changing. Koin-koin saya yang lain dengan naratif meme juga life changing. Nah, ini saya juga beli Akita Inu ya, sangat di bawah dan boom ya, dia parabolik. Bahkan kenaikannya di sini gambarnya unlimited ya kenaikannya. Karena hanya dari $100 ya, ini dari ratusan juta ya. Nah, ini bahkan kenaikannya juga unlimited ya. Akita Inu hanya ratusan dolar jadi ratusan juta. It was wild ya di 2021. Ingat, faktor eksternal. Nah, kemudian karena saya memperoleh ya keuntungan miliaran dari meme coin pada saat itu, saya sangat percaya diri dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya ambil ya berbagai trade, kemudian ICO ya, pre-sales, dan juga naratif trading ini jadi lebih agresif karena saya tahu saya punya yang namanya bantalan ya. Saya dari puluhan juta jadi miliaran, wah ini bantalannya tebel nih. Berarti saya bisa melakukan apapun ke depan ya dengan konsisten. Dan kita akan bahas ya tahap 5, wealth maintaining and trading for living. Jadi yang terjadi pada saat itu, saya melihat potensi perubahan harga Bitcoin atau change of character. Setelah dia hampir breakout ya di 69.000 pada saat itu, dia turun nih ya. Tapi saya waktu itu masih denial ya. Saya mikir
oh ini masih bull market dan lain sebagainya. Hingga dia mengalami yang namanya change of character, break 60.000. Saya berpikir, ini portofolio saya udah mulai drawdown ya, 30-an% dari all time high-nya. Jadi ingat ya, udah puluhan juta jadi miliaran udah drawdown nih ya. 30-an% dari all time high-nya. Saya mikir kalau saya biarin, ya ini saya bisa balikin semua profit yang saya miliki. Saya ingat ya waktu itu saya juga lihat video ya yang saya udah bahas di awal. Saya selalu mempelajari kesalahan orang lain. Ya, kesalahan orang terbesar di kripto waktu 2018 yaitu adalah ketika blow off top, mereka ini nggak take profit sama sekali. Hingga akhirnya dia kehilangan semua yang dia miliki. Hingga pada saat itu, ya akhirnya saya mantep untuk melikuidasi semua aset saya ketika Bitcoin di 57.000. Dan pada saat itu on the way down, saya baru ya, teman-teman ingat ya, trading di market yang dua arah. Jadi kalau masih biasnya up only, masih di bull market, saya lihat nggak ada urgensinya teman-teman untuk trading dengan leverage. Karena leverage might be your enemy. Ya, mungkin leverage yang menjauhkanmu dari financial freedom yang kamu miliki. Jadi bahkan saya menyentuh yang namanya leverage itu setelah kita memasuki yang namanya bear market. Karena saya harus ya trading dengan bias dua arah. Jadi easy mode ya, saya udah paham waktu itu tidak terjadi lagi dan might be ya, pada saat itu market udah switching. Hingga harus mengambil yang namanya potensi trade dua arah pada saat itu. Nah, pada saat bear market ya, saya trading dua arah karena udah punya yang namanya bantalan tadi. Jadi, saya bisa trading secara konsisten ya, setiap hari menghasilkan puluhan juta, kadang ratusan juta juga, kadang loss juga ya, ada hari-hari di mana market tidak bergerak sesuai dengan kehendak saya. Dan pada saat itu saya aktif ya teman-teman trading dan juga aktif membagi keuntungan saya ke teman-teman yang ada di city luar ya. Gak ngerti ya saya dulu ngapa ya punya mental seperti itu, tapi saya suka ya memang berbagi ke orang lain dan merubah ya hidup orang lain. Karena mungkin bagi saya itu hanya sesuatu yang bisa saya dapatkan 1 menit, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu yang dia dapatkan selama 1 bulan. Dan kita harus ya menghargai juga ya namanya pemberian. Saya percaya banget ya bahwa market ini kalau baik ke kita ya kita juga harus jadi orang yang sama baiknya. Jadi saya konsisten profit tiap hari dan konsisten bagian profit saya setiap harinya. Ketika bear market pun banyak hal-hal yang autistik ya terjadi setiap harinya ya, karena itu memang karakternya kripto. Dan di 2022 juga ya ketika bear market saya ingat saya juga profit yang sangat tinggi ya dari meme coin yang namanya Suka ya, yang gambarnya naga ya pada saat itu. Dan di sini juga ya saya shorted Luna juga ya, kalau teman-teman ingat Luna ya crash sampai ke 0, dan ketika 0 ya saya di private community saya yang dulu saya ini ya beli Luna benar-benar tepat di bottomnya. Jadi dia bottom 0 ya di exchange yang warna hijau. Saya masukin 10 juta ya pada saat itu. Dan ya akhirnya naik ya, Luna itu bouncing pretty hard ya, 150x dalam waktu 1 minggu ya. Jadi banyak hal yang gila yang terjadi di bull atau bear market di kripto. Dan waktu itu easy ya 1.5 billion rupiah ya dari Luna. Karena memang market ini selalu memberikan opportunity yang tak terbatas, oke? Jadi karena saya punya bantalan yang cukup, jadi setiap hari saya juga merotasikan profit yang saya miliki. Apakah semua itu hanya keberuntungan? Karena kan momennya saya bilang faktor eksternal, plus saya juga baru figure out semua strategi yang saya miliki, ya, ini di 2024. Dan apakah sistem itu semua bisa diulang? Ya, jawabannya memang saya lagi coba merecreate ya, tapi memang dengan approach yang berbeda di private channel ya di Aceh dengan ya, trade setiap hari ya risking 5%, dan saya pengen ya gain secara konsisten compounding 100% setiap bulannya. Memang sulit ya, tapi saya juga suka ya menantang diri saya sendiri dan untuk membuktikan diri ya, bukan untuk membuktikan ke orang lain, bukan untuk bahan sombong-sombongan, tapi memang ya saya ingin membuktikan ya dari modal yang relatif kecil, apakah saya bisa merecreate apa yang saya recreate dulu ya dari $10.000 ya, ini masih di angka 22.000 dalam waktu 2 minggu ya. Target saya ke 1 juta US dollar. Kira-kira kalian bisa belajar apa dari story saya, bukan sukses story ya, tapi crypto story. Pertama, ya kuncinya dari ini semua itu adalah
keberanian ya. Kalau kamu nggak berani mencoba sesuatu, kalau kamu nggak kepepet, saya dulu sangat kepepet ya. Bisnis gagal, jadi agen properti nggak laku, kemudian usaha orang tua mau bangkrut, terus saya nggak mau nangis atau bersedih ya. Saya lakukan apa yang terbaik saya lakukan, yaitu adalah mengamati data dan saya trade kripto, saya beranikan diri saya ya. Kalau ini gagal ya, tamat semuanya, hidup saya tamat. Dan itu yang saya pikir ya, saya nggak bisa gagal, saya nggak bisa mengecewakan ya, istri saya, nggak bisa mengecewakan keluarga saya, nggak bisa mengecewakan saya sendiri, saya harus berhasil. Dan akhirnya ya saya bisa dibilang ya berhasil juga. Dan kedua, be adaptive and learn from mistakes, karena saya juga melakukan banyak sekali kesalahan, tapi saya belajar dari kesalahan orang lain yang lebih besar supaya tidak terulang dengan saya. Dan kenapa saat itu saya prefer untuk hold semuanya posisi, ya karena memang market was up only. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri ya dengan keadaan market yang ada. Dan gimana ya saya merespon itu untuk mencapai tujuan yang saya miliki. Dan ketiga ya, your net worth might fluctuate in the process. Ya, nggak ada yang namanya fix dari awal sampai akhir. Kalau awalnya ya ini teman-teman cuan ya bisa rugi dulu, bisa cuan, kemudian cuan lagi terus rugi lagi ya. Karena net worth ya atau jumlah duit lah yang kamu miliki, saya ngomongnya paling gampang. Itu dalam jangka pendek itu akan berfluktuasi. Kalau dulu saya cuma punya uang nih, oke 30 juta. Oh, drawdown 2 juta, minus 2 juta. Itu kalau saya nggak berpikir dengan jernih ya saya nggak akan bisa grow itu sampai ratusan juta atau miliaran. Karena pasti saya udah wah panik ya. Saya tahu itu duit yang nganggur ya, saya juga harus bekerja di bidang yang lain. Saya all in di sana di crypto market. Dan akhirnya itu juga membuahkan hasil yang manis. Karena saya tahu ya net worth itu dalam jangka pendek akan fluktuatif. Tapi kalau kamu alokasikan dengan benar, net worth-mu dalam jangka panjang itu akan parabolik seperti ini. Kalau kamu tahu trajektorinya. Jadi itu my crypto story, cerita saya merubah 30 juta menjadi 7 miliar dalam bulan sebelumnya. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.